Kita hidup di dalam dunia yang tidak makin hari bukan makin mudah, saudara. Seringkali kita merasakan, aduh waktunya demikian cepatnya. Agustus tahun lalu 17 Agustus kita upacara bendera di sini, saudara. Sekarang sudah mau 17 Agustus lagi. Begitu cepatnya waktu berlalu. Dan sudah harus memikirkan untuk acara nanti bulan Desember untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi saudara, hidup ini berjalan terlalu cepat. Dan seringkali yang kita alami adalah kita hidup ini bising sekali. Dan banyak tekanan yang terjadi dalam hidup kita. Di tempat kerja kita ketemu yang namanya target. Di rumah kita ketemu dengan urusan keluarga. Di medsos ada ribuan informasi yang membuat pikiran kita jadi takut, khawatir, bahkan menjadi lelah, saudara. Jadi saudara, banyak hari-hari ini orang Kristen pun mengalami yang namanya burnout. Jadi itu kelelahan mental dan rohani karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar dan lupa dengan urusan yang di dalam. Yang di dalam ini lebih penting, saudara. Tapi kita seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang di luar. Hari ini kita akan belajar satu perkataan dari bahasa Yunani, yaitu sekretos. Apa itu sekretos? Itulah secret place, tempat rahasia. Selain kita punya tempat rahasia, sekretos itu adalah juga ruang di dalam batin kita. Tempat kita membangun hubungan intim dengan Tuhan kita. Lihat ya Matius 6 ayat yang ke-6. Kita membaca sama-sama saudara ya. Supaya firman ini jadi makanan buat kita. 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadaku. Jadi di sinilah Tuhan itu ingin kita ada di tempat tersembunyi. Seperti Yesus ada di tempat tersembunyi, dia bertemu dengan Bapaknya, saudara. Jadi mengapa kita harus tinggal di secret place ini? Nah, kita belajar dari pribadi Yesus Kristus. Hidupnya dipenuhi oleh roh. Sebelum Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengajar ribuan orang tentang firman Tuhan. Selalu dimulai dari sebuah tempat yang bernama secret place buat Yesus sendiri. Jadi kekuatan supranatural Yesus itu bukan hasil dadakan, saudara. Enggak. Tapi itulah hasil keintiman di tempat tersembunyi itu. Kita lihat di Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kita lihat bagaimana Yesus itu tidak mengandalkan statusnya sebagai anak Allah secara otomatis, saudara. Tapi dia memberi petunjuk bahwa urapan dan kuasa itu mengalir dari tempat yang sunyi, yang sepi dan sendiri, saudara. Jadi kita lihat bagaimana Yesus menjalin hubungan dengan Bapaknya yang di surga melalui yang namanya secret place, saudara. Sekretos itu adalah tempat tersembunyi yang penting buat kita hari ini. Tapi pastor, aku kan sudah melayani. Aku kan ikut MPP. Iya, itu perlu. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu bantuan orang lain pada waktu kita membutuhkan. Tapi kita harus punya tempat tersembunyi, itu tempat rahasia pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang disebut mezbah pribadi. Jadi saudara jangan samakan
Yang namanya mezbah pribadi, tempat tersembunyi, tempat rahasia, secret place itu dengan kita berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang lain, saudara. Atau pelayanan, saudara melayani belum tentu saudara mempunyai tempat yang tersembunyi. Karena itulah kita harus membangun mezbah pribadi, saudara. Lah tapi kan saya ada suami di rumah, pribadi, saudara. Pribadi itu artinya satu-satu sendiri, saudara. Saudara punya keluarga, betul. Saudara punya anak, punya pasangan, betul. Berdoa bersama, bagus, saudara. Tapi tetap saudara harus punya tempat pribadi, di mana saudara bisa curhat sama Tuhan dengan bebas. Saudara bisa ngobrol dengan Dia. Jadi itu adalah tempat mezbah pribadi kita. Saya ingat saudara, pada waktu dulu ya, pada waktu saya masih anak-anak, masih kecil gitu, saya punya persoalan. Lah, suami saya kan hamba Tuhan, kan seneng. Ya toh, didoakan kalau punya persoalan, ayo dipegang tangannya, yuk berdoa, yuk berdoa gitu. Ditepuk-tepuk, dirangkul, ayo berdoa, kamu harus kuat, kamu harus bisa, ayo berdoa. Suami saya tidak pernah begitukan saya, saudara. Kalau saya punya masalah, punya persoalan, apa yang dia katakan? Masuk kamar doa, Tuhan mau matikan dagingmu. Waduh, saya gini, Tuhan setiap kali perkataan itu saya dengar. Setiap kali saya punya persoalan, punya masalah, entah itu masalah dengan anak, dengan rumah tangga, dengan diri saya sendiri. Suami saya selalu katakan, masuk kamar doa, Tuhan mau matikan dagingmu. Suatu ketika saya punya masalah pribadi saya sendiri. Saya cerita dengan teman baik saya, seorang hamba Tuhan, saudara. Yang sedang nginep rumah saya cerita, saya ngobrol. Setelah itu saya katakan, apa yang harus saya lakukan? Masuk kamar doamu, masuk kamar doamu. Dan itu terus dikatakan. Sampai saya itu komplain sama Tuhan. Tuhan saya itu suami. Dikenal di mana-mana, orang minta mendoakan, didoakan sama dia. Kok saya enggak pernah ya Tuhan ya? Saya suruh masuk kamar doa, Tuhan mau matikan dagingmu. Saya sampai komplainnya gini, Tuhan, suami saya hamba Tuhan. Kok cuman nganter saya di depan pintu kamar doa, saya suruh masuk sendiri. Lah kalau dielos-elos, ditepuk-tepuk, itu kan rada ayam ya. Enggak, suruh masuk kamar doa sendiri. Saya punya teman baik hamba Tuhan. Saya cerita dia tentang pergumulan saya kepada dia. Sama saudara, masuk kamar doa. Cuman sampai di depan pintu kamar doa, saya suruh masuk sendiri. Dari situlah Yakub itu menjadi favorit saya. Pada waktu bergulat dengan Tuhan sendiri. Tapi dari situ saya belajar, saudara. Yakub diubah oleh Tuhan dari Yakub menjadi Israel. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bergulat dengan Tuhan semalam-malaman sampai kakinya pincang, saudara. Dari situ saya mengerti sekarang. Di dalam pergumulan kita sehari-hari, saudara harus punya mezbah pribadi. Sekalipun ada pasanganmu, sekalipun suami atau istrimu, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetap kita harus mempunyai mezbah pribadi, saudara. Tidak bisa bersama-sama dengan yang lain, pribadi, seorang demi seorang. Bukankah kita dipanggil Tuhan dengan nama kita? Satu orang loh saudara. Bukan nama keluarga. Nama kita pribadi. Dan yang dicatat di dalam kitab kehidupan, kalau kita mati, nama kita pribadi. Jadi saudara, nanti kita menghadap Tuhan itu pribadi demi pribadi, saudara. Makanya Tuhan ingin kita punya mezbah pribadi, saudara. Kalau Yesus saja
membutuhkan tempat rahasia sebelum dia mulai pelayanannya. Apalagi kita, saudara. Yang kedua, kita lihat bagaimana Daud. Daud itu menemukan tempat keintiman dan dia menemukan strategi perangnya. Mazmur 91 ayat pertama sama kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Waktu Daud menulis Mazmur 91, dia tidak sedang menulis puisi fiksi, saudara. Tapi dia sedang membagikan rahasia kekuatannya itu di mana. Daud itu seorang raja, dia pahlawan perang. Sekaligus dia seorang penyembah yang sejati. Tapi Daud tidak pernah kalah di dalam peperangan. Mengapa Daud begitu kuat? Lihat saudara, di Mazmur 63 ayat pertama sampai ketiga. Ketika Daud ada di padang gurun ya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud ada di padang gurun, sedang dikejar mau dibunuh. Di padang gurun itu dia memandang Tuhan dari secret place. Dia bangun mezbah pribadinya di padang gurun. Dia memandang kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Daud ini menjadi kuat. Daud tidak pernah kalah perang. Karena apa? Selalu dia terima strategi perang. Dari musuhnya pun akan dibocorkan kepada dia. Dan kita ngelihat bagaimana Daud ini memandang Tuhan di tempat secret place itu. Padang gurun diubah menjadi mezbah. Membangun keintiman dengan Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan strategi perangnya kepada Daud. Jadi Daud ini ngerti persis apa yang disebut sekretos atau secret place. Jadi saudara, di secret place lah kita menemukan pondasi pertama atau pondasi utama. Kita menemukan identitas kita kembali. Siapa kita di dalam Kristus. Karena pada waktu ketakutan, khawatir, kecemasan datang dalam hidup kita. Kita masuk di secret place. Di situ kita menemukan identitas kita lagi. Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Ini yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam tempat persembunyian di kemahnya. Dan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Identitas kita dijelaskan di situ saudara. Supaya kita ngerti siapa kita di dalam Kristus. Jadi ada 3 alasan kenapa kita harus masuk ke dalam secret place. Mezbah pribadi itu. Yang pertama, karena itulah tempat pemulihan dan keintiman dengan Tuhan. Jadi masuklah ke tempat yang rahasia. Karena pada waktu kita masuk di tempat itu, topeng kita lepaskan. Kita menjadi diri kita sendiri saudara. Kita tidak bisa berpura-pura, Tuhan Engkau ajaib, Engkau hebat. Tapi di dalam kita, Tuhan aku kalah, aku sedih, aku punya persoalan, aku terhimpit, aku tidak bisa menang. Disitulah kita bisa jujur dengan Tuhan apa adanya. Jadi diri kita saudara yang sebenarnya. Kita bisa lihat aslinya kita terlihat pada waktu kita masuk di secret place itu. Ada perjumpaan pribadi yang terjadi antara roh kita dengan rohnya Tuhan saudara. Roh Kudus itu yang akan jadi penolong buat kita.
Dan Allah Roh Kudus itu adanya di secret place, saudara. Disitulah mezbah pribadi kita dibangun. Karena 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau sedang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, atau engkau terikat dengan berontaknya hatimu. Tapi pada waktu kita masuk ke tempat secret place itulah, di situ terjadi pemulihan dan keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita ngerti dampaknya pada waktu kita masuk di secret place. Kita ngerti ada penebusan Yesus ya dalam hidupku. Kita ingat lagi penebusan itu. Dan itu ada kuasa Allah yang dialirkan. Dan damai sejahtera mengalir di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu takut hari ini untuk hidup di dalam dunia. Dunia seringkali menawarkan akan hiburan, saudara. Untuk menenangkan stres kita. Tapi Tuhan menyediakan tempat rahasia. Secret place, saudara. Orang dunia tawarkan healing, tempat healing. Enak, tempatnya bagus. Dari tempat healing yang saya lihat, saudara, di media sosial. Bagus-bagus. Cuman tidak ada yang sebagus di tempat rahasianya Tuhan. Karena dari situlah kita merasakan kehadiran Tuhan. Sorga itu turun dalam hidup kita. Kita merasakan bagaimana hadiratnya itu tiba-tiba memulihkan kita. Dan membuat kita makin intim, makin dekat dengan Dia. Jadi saudara, kita mesti belajar untuk kita menenangkan stres kita dengan masuk di tempat rahasianya Allah. Disitulah Yesus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tempat favorit kita bukan Maldives, bukan Bali, bukan Lombok, bukan pegunungan Dieng, tapi secret place. Itulah tempat favorit kita, di mana kita bisa berjumpa dengan Roh Kudus di situ, kita bisa ngobrol di situ, Tuhan berikan firman-Nya dan itu yang mengobarkan akan semangat baru muncul dalam hidup kita. Karena roh kita diberi makan oleh Allah Roh Kudus dan itu membangkitkan semangat yang baru. Pada waktu itu akhirnya kita bisa hati yang takut, gelisah, marah mungkin, berontak menjadi tenang. Menjadi pulih kembali. Ketika hati kita sudah tenang dan pulih di dalam hadirat-Nya, maka barulah kita masuk ke tempat yang kedua. Kenapa secret place harus kita lakukan? Karena disitulah tempat Tuhan berbicara dan menuntun kita. Tuhan menyatakan rahasianya, rencananya, dan memberi arahan serta warning, peringatan-peringatannya. Kita mulai peka mendengar suara Tuhan. Kita mulai ngerti yang namanya pewahyuan. Aku mendapat dari Tuhan firman yang ini dan tiba-tiba dari hatiku melonjak sukacita. Jadi itulah yang Tuhan inginkan. Kita diberi alarm rohani dan kita diberi karunia membedakan roh. Sehingga kita tidak perlu mengikuti roh yang dari dunia. Ada roh Allah yang memberikan terangnya kepada kita. Elia pada waktu itu, dia mau mendengar suara dari Tuhan. Ada angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung. Tapi rupanya di angin besar itu tidak ada Tuhan, saudara. Datanglah gempa yang dahsyat. Tetapi rupanya tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Setelah itu datang api. Tapi rupanya di api itu tidak ada Tuhan di api itu. Dan pada waktu itu ada angin sepoi-sepoi. Dan disitulah Tuhan menyampaikan suaranya dengan jelas. Apa artinya? Dibutuhkan ketenangan, saudara, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Dibutuhkan hati yang tenang, jiwa yang tenang dan teduh, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Selama di dalam hati kita masih bentuknya masih kemarahan, berontak, tidak terima, apalagi khawatir, marah,
selama itu masih ada dalam hidup kita, badainya belum diam saudara. Masih bergejolak, gembluduk saudara di sini. Pada waktu itu kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi pada waktu kita sudah menenangkan, kita katakan, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Berharaplah hanya kepada Tuhan. Tenangkan jiwa kita. Pada waktu jiwa kita sudah tenang, kita baru bisa mendengarkan suara Tuhan yang jelas buat hidup kita. Jadi saudara, badai apa yang sedang bicara dalam hidup kita? Apakah engkau tidak punya strategi lagi di dalam bisnismu pada waktu bisnismu menurun? Engkau tidak melihat lagi masa depanku seperti apa? Kok buram ya masa depanku? Aku tidak jelas loh. Aku ke depan ini mau seperti apa? Mau kerja apa? Tidak terlihat. Bangunlah keintiman dengan Tuhan di mezbah pribadi. Secret place. Tempat rahasia di mana Roh Kudus bisa membisikkan banyak hal kepada kita. Ikuti ini, jangan ikuti itu. Lakukan ini, jangan yang itu. Yang ini yang kau pilih, jangan yang itu. Dengan jelas, saudara. Karena itulah itu yang namanya kita dituntun secara supranatural. Itu di tempat secret place, saudara. Sebuah ruang di dalam hati kita. Sebuah tempat di mana kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena di tempat secret place Tuhan nyatakan akan rahasia, rencananya, memberikan arahan dan peringatan-peringatan. Rahasia-rahasia Tuhan dan rencananya itu seringkali dunia seringkali tidak mengerti, tidak melihat. Kita yang melihat, namanya saja tempat rahasia, tempat Tuhan ngomong rahasia-rahasianya. Jadi disinilah kita terima arahan yang jelas untuk bisnis kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Dan kita terima peringatan-peringatan apa yang akan terjadi di depan kita. Supaya kita tidak terjebak di dalam pencobaan dan tidak salah langkah. Jadi arahan, peringatan itu diberikan Tuhan di tempat rahasia bukan tanpa alasan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi di depan kita. Tuhan ngerti persis. Kalau kita tidak masuk di tempat secret place, mezbah pribadimu, tempat rahasiamu, maka engkau tidak tahu persis apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kita ngerti jalan menuju masa depan itu tidak mudah. Tapi kalau ada tuntunan dari Roh Kudus akan beda, saudara. Ayatnya di Yesaya 30 ayat 20b sampai 21. Pengajarmu Roh Kudus itu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. This is the way, walk in it. This is the way, walk in it. This is the way, walk in it. Itu akan disampaikan oleh Roh Kudus di telinga kita. Dia akan membisikkan kepada kita sehingga kita berjalan di dalam kebenaran. Yang ketiga, secret place. Kenapa kita harus membangun secret place? Karena itu tempat persiapan menghadapi tekanan akhir zaman. Di akhir zaman ini saudara penuh tantangan. Saudara sudah merasakan belum tantangan itu di akhir zaman ini? Ada krisis ekonomi, ada tekanan moral, ada tekanan rohani, ada goncangan-goncangan di rumah tangga, di pekerjaan, di usaha saudara, muncul itu semua. Dan saudara, kalau kita tidak mempunyai tempat yang rahasia itu, kita mudah goyah. Kita akan tumbang pada waktu badai itu datang menerpa. Jadi kita harus belajar mengalir dengan Roh Kudus dan tahu strategi perang, saudara. Ngerti peperangan rohani. Jangan saudara abaikan itu. Sidik-sidik kok setan, sidik-sidik kok setan. Saudara, di dunia ini hanya ada dua. Tuhan dan setan.
Siapa yang bekerja dalam hidup saudara? Kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan ditipu oleh yang namanya setan itu. Karena pada waktu kita tidak mendengar suara Tuhan, yang saudara dengar suaranya siapa? Dan itu bisa menjadi jebakan buat kita. Jadi di akhir zaman ini ditandai dengan peperangan rohani yang luar biasa, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, tiba-tiba kita kecemplung dan kita jatuh. Karena apa? Kita pikir, tidak ada setan. Siapa bilang yang bisa menjatuhkan kita itu adalah suara dari si iblis. Sehingga kita mengikuti kelakuannya. Dan tiba-tiba kita sudah jatuh di dalam lubang itu. Hati-hati saudara. Jadi musuh jangan dilawan dengan kekuatan daging atau kepandaian. Aku kan pinter. Aku bisa menang, ngatasi ini strategi. Pikiran kita andalkan saudara. Tidak akan nyampe, saudara akan kalah. Dia iblis saja bisa mengeluarkan firman loh saudara. Jangan saudara pikir iblis tidak ngerti firman. Dia ngerti firman. Dia bisa menjatuhkan kita enggak? Bisa sekali. Sepertinya firman yang disampaikan itu dari Tuhan. Kalau kita tidak peka saudara. Maka kita pikir Tuhan ternyata iblis. Karena iblis ngerti firman loh saudara, hati-hati loh. Jadi apa yang kita harus lakukan? Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Jadi tempat rahasia itu tempat kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Orang yang tidak punya secret place adalah seperti tentara yang pergi perang tapi tanpa senjata dan tidak memakai perisai. Saudara, dengan gampang dipanah iblis pakai panah berapi. Mati saudara. Jadi hati-hati, kita mesti punya mezbah pribadi supaya tidak gampang dijatuhkan. Saudara yang punya istriku rajin berdoa, istrimu. Kita bagaimana? Oh mamaku orang berdoa, itu mamamu. Bagaimana dengan kita? Kita masing-masing harus punya mezbah pribadi. Tidak bisa dicantol-cantolkan ke yang lain. Karena apa? Kalau mati dewe-dewe saudara. Jadi saudara mesti punya mezbah juga pribadi sendiri dengan Tuhan. Karena dampaknya pada waktu kita masuk di secret place, kita dipersiapkan menghadapi tekanan dan goncangan akhir zaman. Iman kita ditempa, mental kita dikuatkan dan baterai rohani kita diisi ulang. Kita tidak bisa memenangkan peperangan di luar jika tidak menyelesaikan terlebih dahulu yang ada di tempat rahasia bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara punya tempat rahasia, disitulah saudara bergumul. Masalahmu hari ini apa? Jangan diselesaikan secara manusiawi. Selesaikan bersama dengan Tuhan. Saudara tidak butuh orang. Saudara yang terutama adalah butuh Tuhan. Kalau saudara jatuh karena dosa, saudara butuh Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta ampun, dipulihkan di tempat secret place. Kalau saudara punya kesalahan, saudara ditegur Tuhan, masuk di tempat secret place, minta dipulihkan supaya engkau makin kuat. Engkau ngerti siapa engkau di dalam Kristus. Aku sudah pelayanan, enggak masalah. Saudara punya pelayanan. Aku sudah ikut MPP rajin setiap minggu. Enggak masalah, enggak ada yang keliru dengan itu. Tapi kita harus punya mezbah pribadi. Kalau enggak saudara gampang dijegal sama iblis, jatuh saudara geletak. Tapi kalau kita punya tempat rahasia dengan Tuhan, Tuhan akan kamu kerjakan ini, kerjakan itu. Pilih yang ini, jangan yang itu. Nanti kan Roh Kudus memberikan kepekaan lebih kepada kita. Apa yang kita lakukan? 3M.
miliki waktu bersama dengan Tuhan, waktu yang khusus bersama Tuhan. Engkau tentukan waktumu kapan paling enak. Dulu pada waktu anak-anak masih sekolah, masih kecil-kecil. Waktu terbaik saya adalah pada waktu suami saya sudah pergi ke kantor, ke gereja. Anak-anak sudah pergi sekolah. Rumah sudah dibersihkan, masuk di kamar doa. Saya tidak punya kamar doa pada waktu itu sebelumnya, saudara. Saya masuk ke kamar tidur saya. Saya nyembah Tuhan di situ. Supaya suara saya tidak keluar, saya kasih bantal, saudara. Saya bisa teriak-teriak pakai bahasa roh di situ, saudara, supaya tidak kedengaran sampai ke tetangga. Nanti dipikir tetangga saya lagi berantem sama siapa, saudara ya. Jadi bisa tempat rahasia kita tentukan sendiri. Waktunya kapan? Tentukan sendiri. Ada yang aku jam 3 pagi aku sudah bangun. Bagus, saudara, seperti Yesus. Itu jam di mana itu divine hour, saudara. Itu Tuhan bisa berbicara banyak dalam hidupmu. Lakukan jam itu. Aku jam 5 sebelum aku bekerja. Itu waktu yang terbaikku untuk aku menjalin hubungan dengan Tuhan. Lakukan, saudara. Paling enak pada waktu siang. Semua tidak ada, sepi di rumah. Di situ aku membangun hubungan dengan Tuhan. Lakukan waktu yang terbaik. Jadi kita mesti miliki waktu khusus bersama dengan Tuhan. Tentukan sendiri, saudara. M pertama, miliki waktu khusus. Yang kedua, masuk kamar dan tutup pintu. Matius 6 ayat 6. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan membalaskan kepadamu. Carilah tempat yang tenang. Matikan notifikasi HP-mu, saudara. Bukan ting 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 terus, saudara. Saya paling terganggu kalau ada notifikasi. Matikan notifikasinya. Saudara tidak perlu notifikasi dari HP. Saudara perlu dengar suara Tuhan. Kalau bising, saudara tidak bisa dengar. Saudara perlu mendengar suara yang dari Roh Kudus, bukan suara bising yang saudara dengar. Dari situlah kita punya tempat yang rahasia. Ruang batinmu ini, tempat tersembunyi, membutuhkan fokus penuh, saudara. Dan M yang terakhir adalah mulailah dengan penyembahan dan listen. Dengarkan Tuhan ngomong apa. Seringkali kita datang dengan banyak masalah persoalan yang sudah kita list. Ini loh Tuhan persoalanku, Tuhan ini bojoku, ini anakku, Tuhan ini pekerjaanku, Tuhan ini ekonomi dan keluargaku. Listnya itu panjang, saudara. Singkirkan dulu. Singkirkan, mulai sembah dia. Tinggikan dia, sembah dia, agungkan dia. Jangan nyanyikan lagu-lagu yang melo, Tuhan kau tahu isi hatiku. Mendayung-dayung ngenes, saudara. Seperti itu sudah luka dicuri sama cuka, saudara. Perih jadinya. Kau mengerti Tuhan, bagaimana hatiku tertekan. Tuhan ngomong wes ngerti, yo ngerti. Gitu loh. Sekarang mulai sembah dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Dinyanyi ke Tuhan akan lihat, ada nyanyian kangen aku. Tuhan nengok enggak? Iya, saudara. Jangan kita seperti anak kecil ilustrasi tadi pagi. Ada anak kecil yang sedang ketakutan sendiri. Dia lihat bayangan hitam. Dia takut di situ. Pada waktu anak kecil ini takut karena di dalam kegelapan dan dia lihat bayangan hitam yang menakutkan buat dia. Apakah dia diem, duduk di situ melandodok, saudara, menikmati ketakutannya, atau dia lari kepada bapaknya, papi, gitu kan, saudara? Langsung papinya dipegang, dipeluk. Kenapa? Aku takut. Iya, tenang. Di sini ada papi. Saudara kalau sedang mengalami banyak hal dalam hidup saudara, saudara jangan duduk dipandengi malahan, saudara, dinikmati. Lari kepada Bapak kita yang di sorga.
Disitulah kita bisa mencurahkan isi hati kita. Apa yang menakutkan kita. Sembah dia, tinggikan dia, agungkan dia. Itu adalah penyembahanmu kepada dia. Maka Tuhan akan melihat, mulai mendengarkan sekarang akan suaraku. Maka Tuhan berbicara kepada dia. Menunjukkan rahasia-rahasianya, menunjukkan arahnya hidup kita. Masa depan kita ditunjukkan kepada kita. Sehingga keluar dari ruang tempat rahasia itu kita ngerti. Hatiku kok tenang ya, sejahtera. Luar biasa, sejahtera yang melampaui segala akal tinggal dalam hidupku. Disitulah saudara akan memenangkan pertempuran yang ada di dalam batin kita. Ayat yang terakhir saudara, Amsal 24 ayat yang ketiga dan keempat. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Tapi dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam harta benda yang berharga dan menarik. Isi kamar hidup kita dengan barang-barang yang berharga dan menarik saudara. Maka kita pada waktu kita berdiri, kita kaya saudara. Kita punya firman dalam hidup kita. Kita tidak takut lagi karena kita punya janji-janji Tuhan. Dunia ini makin menyeramkan enggak? Ya. Jangan berharap dunia ini akan menjadi baik saudara. Tidak akan. Tapi kalau kita ada di dalam secret place, ada di dalam mezbah pribadi kita, maka kita tidak takut melewati lembah bayang-bayang maut pun kita tidak takut. Karena apa? Kita ngerti dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jadi apa yang terjadi ketika kita kunci pintu kamar, matikan ponsel dan duduk diam di hadirat Tuhan, di secret place, di tempat rahasia. Kita akan ada pemulihan dan keintiman. Tuhan berbicara dan menuntun dan kita dipersiapkan untuk menghadapi tekanan zaman. Saudara punya HP semua kan? Coba HP-nya dikeluarkan dari tasnya coba. Coba dikeluarkan dari tasnya HP-nya. HP saudara masing-masing. Coba ya, angkat coba lihat HP-nya. Wah, HP-nya bagus-bagus saudara. Oke, turunkan. Saudara coba, kalau ponsel saudara, wah yang ini iPhone terbaru, ini mahal ini. Ini Samsung yang terbaru. Secanggih apapun juga HP saudara, coba tidak usah di-charge. Mati enggak? Mati saudara. HP saudara mau secanggih apapun, semahal apapun, kalau tidak pernah di-charge, maka akan mati. Begitu juga dengan kita, kalau tidak pernah di-charge di sumber kehidupan kita, maka kita akan berantakan saudara. Maka seringlah nge-charge itu di tempat mezbah pribadi kita. Temukan sekretosmu saudara. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kita akan berjalan dengan otoritas Tuhan dan kemenangan serta damai sejahtera. Tundukkan kepala kita. Pada waktu saya berdoa, di tempat biasa saya berdoa, saya menjalin hubungan dengan Tuhan. Saya punya mezbah pribadi yang saya tidak mau diganggu oleh siapapun. Tiba-tiba saya berpikir saudara, saya ngomong Tuhan, saya lihat di sekarang ini banyak orang sudah tidak punya duit, sakit lagi. Dan itu saya dengar dari beberapa pelayan Tuhan yang melayani orang-orang yang sakit. Tiba-tiba dalam hati saya muncul belas kasihan. Kasihan loh Tuhan. Kalau mereka itu duit sudah tidak punya, sakit lagi. Terus tiba-tiba Tuhan katakan, kamu buat sesuatu. Saya ngomong Tuhan, saya ngikut. Saudara ngerti, saya kalau berbuat sesuatu bukan karena ada duit. Tidak ada duit pun kalau Tuhan suruh saya kerjakan saudara. Karena saya mendengar perintahnya. Sampai Tuhan ngomong buat acara.
Saya ngomong, Tuhan, siapa yang harus bicara? Tiba-tiba muncul nama Pastor Andi Simon. Saya enggak kenal beliau saudara sebelumnya. Saya enggak tahu pelayanannya seperti apa. Saya cuma ngerti dia dari gereja YHS. Pada waktu itu saya ngomong, Tuhan, saya enggak ngerti orang ini. Saya ngomong sama Bu Susan, coba cari info. Karena saya enggak tahu dia. Saya enggak kenal. Saya cuma sekilas melihat dia kesembuhan di Balikpapan. Tapi saya enggak ngerti yang sesungguhnya. Karena kesibukan, Bu Susan belum sempat. Tiba-tiba ada jemaat satu datang ke saya. Bu, saya kok melihat ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Terus sebelum dia cerita, saya ngomong, boleh enggak saya cerita? Saya dapat dari Tuhan. Pada waktu saya ceritakan apa yang saya alami di ruang rahasia saya, dia katakan, dia melongo, loh kok sama? Saya juga dapat yang sama, nama Pastor Andi Simon. Saya langsung ngomong sama Bu Susan, tidak usah cari info. Karena sudah ada konfirmasi, segera dihubungi, bisa atau tidak, kapan dia bisanya. Langsung dihubungi. Dan terus setelah itu saya sempat video call, baru kenal saudara lewat video call. Terus dia katakan, saya juga dapat dari Tuhan. Saya disuruh ke Semarang. Tapi saya menunggu Tuhan. Tuhan kapan Tuhan orang yang kau kirim ini? Karena tidak kenal siapapun. Dan Tuhan katakan Semarang saudara. Lihat saudara, berikan sorak-sorai. Saudara diperhatikan Tuhan loh. Sekota Semarang ini. Setelah itu akhirnya kita cari kesepakatan untuk tanggalnya. Dan nanti tanggal 14, 15, 16 pagi masih ada. Supaya 16 pagi bisa melayani jemaat. Bukan orang luar tapi jemaat yang bisa dilayani. Setelah itu baru dia pulang ke Balikpapan saudara. Dia bersama dengan timnya 8 orang saudara. Jadi di mana saya bisa mendengar? Di ruang rahasia. Di tempat rahasia, secret place. Disitulah saya dengar Tuhan memberikan perintah. Jadi dari sini saudara, hari ini engkau ingin mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Masuk, buat tempat rahasia. Ada ruang di dalam hatimu juga yang selalu terkonek dengan surga. Kita tutup mata sama-sama. Hari ini Tuhan tidak sedang mencari aktivis gereja. Pelayan Tuhan enggak. Tuhan sedang mencari kekasihnya. Dia merindukanmu di tempat rahasia. Di mana dia bisa berbicara. Memberikan rahasia-rahasia, arahan-arahannya, warning-warningnya kepada kita. Di tempat itulah Tuhan bisa leluasa berkata-kata kepada kita. Bagaimana dengan mezbah pribadimu dalam hari-hari ini? Di depan tidak mudah. Dunia mengalami tidak akan makin baik. Tapi kalau engkau mempunyai mezbah pribadi dan engkau bangun dengan lebih baik lagi. Bahkan yang belum mempunyai mezbah pribadi mulai komitmen membuat mezbah pribadi. Yang sudah mempunyai engkau memperdalam lagi supaya telinga kita diasah dan kita bisa membedakan roh. Karunia itu bisa diberikan kepada kita. Jangan sampai ruang rahasiamu penuh dengan debu karena kesibukanmu. Tuhan, engkau tutup pintu dari segala kebisingan dunia ini. Dari masalah keuangan, dari tekanan kerja, dari urusan keluarga yang membuat bising telinga kami. Sekarang ditutup pintunya dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau menjalin hubungan yang intim dengan Engkau. Masuk di ruang rahasia bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tunjukkan jalan kehidupan kepada kami anak-anak-Mu.
Biarlah kami mentaatinya dan kami melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kepada Allah kita. Silahkan duduk saudara.